Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Febraina Baban dengan NPM A1A023047 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Tiomina Irmayani Banjarnahor, NPM A1A023065. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang menulis cerpen. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu UAS mata kuliah TIK untuk Guru Bahasa Indonesia. Selamat menonton! Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berpantun terlebih dahulu. Pergi ke taman memetik melati, singgah sebentar di bawah cemara. Mari belajar dengan penuh hati menulis cerpen penuh makna dan arti. Oke, baik. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian cerpen. Nah, sebelum kita mampu menulis sebuah cerpen itu, tentunya kita harus mengetahui apa sih yang disebut dengan cerpen. Menurut H.B. Yasin, dalam bukunya pada tahun 1967 di halaman 68, ia menyatakan bahwa cerpen itu adalah cerita ringkas yang memuat perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian, serta berfokus pada satu tokoh dalam satu situasi. Selain itu, ada juga ahli lain yang memberikan pendapatnya tentang cerpen, yaitu Jacob Sumarjo dalam bukunya pada tahun 2007 di halaman 74, di mana ia mendefinisikan cerpen adalah karya fiksi padat yang berpusat pada satu konflik utama sehingga dapat diselesaikan dalam sekali duduk. Nah, berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut, kita bisa simpulkan bahwa pengertian cerpen itu adalah narasi fiksi yang singkat dan padat yang berfokus pada satu tokoh, situasi, dan konflik utama sehingga ceritanya itu bisa dibaca habis dalam sekali waktu ataupun sekali duduk. Oke, setelah kita mengetahui apa itu cerpen, selanjutnya kita perlu mengetahui apa saja struktur penyusun sebuah cerpen. Menurut Kemendikbud, struktur cerpen ini ada 4. Yang pertama ada orientasi, di mana orientasi ini adalah bagian awal dari sebuah cerpen, yaitu yang berisi pengenalan para tokoh, penataan adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua ada komplikasi, yaitu di mana pada bagian ini konflik sudah mulai muncul dan berkembang. Yang ketiga itu ada klimaks, di mana pada bagian ini konflik sudah menuju titik puncak ataupun klimaks yang lebih intens. Dan yang terakhir itu ada resolusi, di mana bagian resolusi ini adalah bagian penutup dari sebuah cerpen yang memuat penyelesaian konflik utama di akhir cerita. Jadi, struktur cerpen ini ada 4. Yang pertama ada orientasi, kemudian komplikasi, dilanjutkan oleh klimaks, dan yang terakhir itu ada resolusi. Selanjutnya kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks cerpen. Dalam teks cerpen terdapat beberapa unsur kebahasaan menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 halaman 157 sampai 159, di mana menyatakan bahwa ada 5 kaidah kebahasaan dari teks cerpen. Yang pertama, menggunakan kalimat deskriptif yang melibatkan panca indera seperti lihat, dengar, cium, rasa, dan raba. Yang kedua adalah mengandung kalimat bermakna lampau seperti pada suatu senja. Dan yang ketiga menggunakan dialog untuk menghidupkan tokoh, di mana dialog itu berguna untuk membuat cerita yang udah kita susun menjadi cerita yang hidup. Lalu menyatakan urutan waktu dengan konjungsi kronologis. Lalu yang terakhir menggunakan kata kerja perba yang mengandung sebuah tindakan. Setelah kita mengetahui kaidah kebahasaan dari teks cerpen, itulah langkah-langkah dalam menulis cerpen yang akan kita bahas. Itu menjadi sebuah modal untuk kita untuk menulis sebuah cerpen. Langkah-langkah menulis cerpen menurut Tarigan 2008 halaman 120 sampai 125 terdapat 6 langkah-langkah menulis cerpen. Kita mulai dari yang pertama, yaitu menentukan tema dan amanat. Pada saat ini, pada tahap ini kita harus menentukan tema sebagai gagasan sentral cerita dan juga amanat sebagai pesan yang akan kita sampaikan. Di mana penulis juga pada tahap ini harus membatasi ide pada satu hal yang spesifik agar pembahasan cerita tidak meluas kemana-mana. Yang kedua, menetapkan tokoh dan penokohan. Sesudah kita menentukan tema, maka berikutnya kita menciptakan tokoh dan juga penokohnya. Tentu saja sebuah cerpen itu tidak lepas dari tokoh dan penokohan. Lalu yang ketiga adalah merancang alur cerita.
Nah, sesudah kita membuat tokoh dan penokohan, maka kita menyusun rangkaian peristiwa sebab akibat yang bergerak cepat. Alur cerpen itu harus ringkas, meliputi tahap pengenalan situasi, pemunculan konflik, lalu puncak, setelah itu penyelesaian atau resolusi. Sesudah alur telah kita rancang, selanjutnya kita harus menentukan latar dan juga sudut pandang. Penulis menetapkan latar tempat, waktu, dan suasana untuk menghidupkan cerita. Nah, di saat bersamaan juga, kita sebagai penulis memilih sudut pandang yang penceritaannya yang konsisten, seperti kata ganti aku atau dia. Lalu yang kelima, mengembangkan cerita dengan gaya bahasa. Tentu saja sebuah cerpen itu harus menggunakan bahasa yang indah. Maka penulis harus mengeksekusi draft dengan pilihan kata atau diksi yang tajam dan juga hemat. Gaya bahasa juga harus bersifat sugestif agar mampu memberikan kesan mendalam bagi pembaca dalam waktu singkat. Yang terakhir adalah melakukan penyuntingan akhir. Setelah kita menulis draft cerpen, setelah kita menulis tersebut, langkah terakhirnya adalah membaca ulang seluruh karya kita. Karya yang telah kita buat. Penulis memeriksa keterpaduan unsur cerita, memotong bagian yang bertele-tele, serta merapikan cerita tersebut. Demikianlah pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, ada baiknya kita pantun terlebih dahulu. Pagi hari Tia membaca cerita, sore hari dibaca Eva. Terima kasih telah belajar bersama, semoga ilmunya bermanfaat sepanjang masa. Demikianlah pembelajaran kita dan video pembelajaran yang telah kami buat. Kami berharap pembelajaran ini dapat menambah semangat guru dan siswa dalam menciptakan pembelajaran bahasa Indonesia yang kreatif, menyenangkan, serta mampu mengembangkan imajinasi dan keterampilan menulis cerpen. Kami juga meminta maaf apabila dalam penyampaian materi kami terdapat kesalahan kata maupun sikap yang kurang berkenan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.